Cewek ini bingung banget kenapa satu kantor itu bener-bener ngaca terus. Ternyata kaca itu adalah kaca ajaib yang bisa kasih tahu kamu siapa pacar kamu di masa depan. Nah, pas cewek ini tahu, cewek ini langsung seneng banget dong. Tapi hasilnya bikin dia kecewa banget karena dia pinginnya pacar dia di masa depan adalah cowok yang dia suka. Tapi ternyata pas dia tanya ke cermin ajaib, itu tuh mukanya bukan cowok yang dia suka. Akhirnya dia berusaha untuk menjauh dari cowok yang dia suka itu karena dia tahu kalau misalkan dia itu nggak akan ada ujungnya. Terus akhirnya dia tanya lagi ke cermin ajaib gimana ya caranya supaya aku nggak sedih? Terus cermin ajaib maksa dia untuk datang ke tempat ini. Ternyata di tempat ini dia ketemu sama cowok yang dia suka. Dan ternyata cermin ajaib itu kasih tahu ke dia kalau misalkan dia itu mempunyai kesempatan untuk bisa mengubah takdirnya. Jadinya jodoh dia sebenarnya berubah menjadi cowok yang dia suka. Semua orang yang ketemu kakek ini bingung banget karena kakek ini nggak bisa ngomong kata-kata lain kecuali minta maaf. Jadi kisahnya di sini ada tukang bakmi kasihan banget ngelihat kakek-kakek kok kayaknya kelaparan. Dia suruh kakek itu makan bakminya dia, tapi kakek itu malah nangis sambil minta maaf kayak marah-marah gitu. Apalagi lagi di jalanan ada anak-anak lagi main, sok-sok main tembak-tembakan. Tiba-tiba si kakek itu benar-benar merayap gitu dan dia nggak bangun-bangun sampai malam hari. Akhirnya tukang bakmi yang melihat hal itu langsung panggil bocilnya, suruh bocilnya bilang berdiri. Ternyata kakeknya itu baru berdiri saat bocilnya itu ngomong. Karena kakeknya mengira bocilnya itu adalah komandan dia yang dulu. Jadi kakeknya selalu ngomong minta maaf terus karena dirinya selalu merasa bersalah sepanjang hidupnya karena dia satu-satunya tentara yang masih hidup dan dia nggak bisa membawa pulang teman-teman yang lain. Karena teman-teman yang lain itu udah meninggal di medan perang. Jadinya dia masih merasa bersalah sampai sekarang. Setiap hari ibu ini selalu pura-pura pingin meninggal di depan anaknya. Sebenarnya dia itu pingin ngambil ginjal dari anaknya. Jadi anaknya baru aja mau menikah. Selama ini ibunya tuh gak ada buat dia sama sekali. Tapi tiba-tiba saat dia mau menikah ini ibunya datang ke dia dan pura-pura meninggal setiap hari. Suaminya merasa kalau ibunya itu manipulatif banget. Dan bahkan dia bilang kamu pilih ibu kamu atau aku. Tapi karena dia itu sayang banget sama ibunya, dia akhirnya pilih ibunya. Apalagi ibunya minta ginjal dari dia karena katanya ibunya sakit. Anak ini benar-benar tergila-gila sama ibunya, bahkan dia pingin kasih ginjal ke ibunya. Tapi di hari operasi tersebut, tiba-tiba suaminya kasih tahu kalau sebenarnya ibunya itu selama ini jahat banget sama dia. Ternyata ibunya punya satu anak lagi yang ternyata anak kembar. Tapi ibunya meninggalkan anak yang ini karena anak yang ini tuh cacat. Jadi selama ini ibunya itu cuma manfaatin anaknya doang tapi nggak sayang sama sekali. Bahkan si ibu itu cuma pingin ginjal dari anaknya supaya dia itu bisa sembuh. Dan ketika mereka tahu semua rahasia dari ibunya, akhirnya mereka memilih untuk meninggalkan ibunya aja. Dua cowok jahat ini sengaja masukin tisu kotor ke makanan dari gadis buta ini. Tapi nggak ada satupun orang yang berani nolongin gadis ini guys. Nah, karena mereka lagi di restoran bakmi, jadinya tukang bakminya yang kesel banget ngelihat hal itu dan pingin nolongin gadis itu. Cuman ada ibu-ibu di sini yang melarang untuk dia nolongin gadis itu sama sekali. Dan mau nggak mau gadis buta itu harus makan dengan tisu bekas yang keaduk-aduk di mie-nya sendiri. Pas gadis buta ini mau bayar bilnya, tiba-tiba cowok jahat ini menyandung gadis buta ini supaya dia itu jatuh. Tapi tetap aja nggak ada yang berani nolongin gadis ini. Ternyata yang nggak boleh nolongin gadis ini adalah ibunya sendiri. Yang sengaja melakukan itu semua supaya gadis buta ini bisa mandiri kalau misalkan ibunya nanti udah nggak ada. Dan akhirnya dua orang yang ngejahatin dia itu akhirnya terketuk hatinya. Dua orang jahat itu malah melindungi gadis ini mulai dari sekarang sampai seterusnya. Karena mereka merasa bersalah banget. Cewek ini baru sadar setiap orang yang dia foto pakai HP-nya dia bakal tahu rahasianya di atas kepala orang itu. Contohnya temennya minta dia fotoin, tiba-tiba dia ngeliat di atas kepala temennya ada rahasia kalau temennya itu suka sama manajernya sendiri. Pas dia lihat manajernya dia lebih kaget lagi, ternyata rahasianya adalah dia suka nyolongin tisu di perusahaan. Terus dia lihat temennya dia kok sedih banget ya. Pas dia lihat ternyata dia baru tahu rahasia temennya itu nggak punya duit sama sekali untuk membiayai anaknya operasi. Bahkan saat dia minta bonusnya cair sama manajernya nggak kasih sama sekali. Dan bahkan bonusnya mau ditilup sama manajernya itu. Nah cewek ini kan tahu rahasia dari manajernya tukang colong tisu. Dia akhirnya ancam manajernya sehingga bonus dari cewek itu dicairin. Dan dia bisa membantu cewek yang benar-benar kesusahan ini. Cewek buta ini diomelin semua cowok karena salah masuk ke toilet pria. Pas dia lagi diomel-omelin gini dia malah ditabrak sama kakek tua. Nah kakek tuanya bener-bener kaget banget pas dia nabrak gini, HP dari ceweknya itu nyala dan wallpapernya adalah ceweknya dengan ayahnya.
Yang ternyata kakek tua itu adalah ayahnya sendiri yang selama ini ninggalin anaknya. Dia merasa bersalah banget, tapi kali ini dia nggak bisa apa-apa. Seorang mertua jahat nyebarin video dewasa dari menantunya di hari pernikahannya sendiri, supaya dia itu nggak jadi nikah sama anaknya. Tapi si mantunya itu bingung banget, dia nggak pernah bikin video dewasa itu. Berhari-hari dia pelajarin video dewasa itu dan dia sadar kalau yang ada di dalam video itu memakai boots yang sama dia. Karena bootsnya itu cuma dijual 2 aja di dunia ini, makanya dia gampang banget menemukan cewek yang punya boots tersebut yang bahkan ada di video itu. Ternyata dia itu dibayar sama mertuanya untuk berdandan mirip banget sama calon menantunya dan bikin video dewasa tersebut. Terus mukanya diubah deh pakai face app gitu. Di sini mertuanya ketahuan semua perbuatan jahatnya, tapi mereka masih memaafkannya karena tetap aja dia itu adalah ibu dari calon suaminya. Cowok ini pura-pura miskin supaya dia dan ayahnya dapat makanan gratis, tapi ayahnya itu nggak mau. Tapi ayahnya merasa sikap dari anaknya itu nggak bener banget karena mereka itu masih ada uang. Tapi si anaknya benar-benar nggak mau menghambur-hamburkan uangnya, jadi dia bilang aja dia itu miskin banget dan nggak punya uang sama sekali. Ayahnya pun nggak mau makan mie gratisan itu, dan ayahnya bilang, aku minta maaf, aku sebenarnya ada uang. Tapi anaknya malah marah-marah karena ayahnya itu membongkar rahasia dia. Pas ayahnya pergi, anaknya nggak mau pergi sama sekali dan anaknya tetap lanjut makan. Pas tukang mie-nya nanya, kok kamu langsung lanjut makan, kamu nggak kejar ayah kamu? Terus anaknya malah bilang, aku itu lapar, biarin aja aku makan. Karena ayahku membutuhkan ginjal yang bagus banget dan itu adalah ginjal aku, jadinya aku harus makan yang banyak banget. Jadinya anaknya memang mau makan gratis dan kenyang karena dia akan memberikan ginjal yang bagus banget untuk ayahnya yang sedang sakit. Semua orang julitin pengantin ini karena pengantin ini masuk sendirian, gak ada cowoknya sama sekali. Orang-orang pada bisik-bisik bilang kalau cowoknya itu kabur dari pernikahan. Tapi neneknya itu benar-benar menangis di gereja tersebut karena neneknya gak pernah setuju dia itu menikah sama cowok idamannya. Karena cowok idamannya itu adalah pemadam kebakaran yang selalu sibuk setiap saat dan selalu dalam keadaan bahaya. Tapi ceweknya udah terlanjur cinta, pas hari pernikahan ternyata dia tetap harus bekerja. Bahkan dia harus dipanggil untuk memadamkan kebakaran yang lagi parah banget. Jadinya wanita ini memilih untuk menikah sendiri. Tapi saat neneknya nanya apakah pengantin pria bersedia untuk menikahi cucuku, pengantin prianya nggak menjawab-jawab soalnya kan nggak ada dia di situ. Tapi tiba-tiba di layar TV pengantin prianya menjawab. Walaupun dia sering sibuk, tapi dia tidak akan melepas tanggung jawabnya untuk menjadi suami untuk istrinya. Cewek ini bisa melihat makanan terakhir yang dimakan oleh semua orang sampai tiba-tiba dia kaget banget karena satu kantor panik karena bosnya itu tiba-tiba meninggal keracunan. Pas dia lihat di atas bosnya itu baru aja makan burger dan minuman biasa. Semua orang jadi nuduh ke cowok ini yang beliin bosnya minuman, tapi cowok ini membuktikan kalau minuman itu nggak beracun. Tapi si cewek detektif ini bilang kalau misalkan yang meracuni bosnya memang adalah cowok yang ini. Karena di atas kepala bosnya dia melihat bosnya itu minum jus mangga. Tapi kenapa di sini tulisannya itu milk tea? Ternyata dia memasuki mangga karena dia mengetahui bosnya itu alergi mangga. Ketika ketahuan dia malah kabur, tapi cewek ini sayangnya udah lapor polisi.